هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أن أزل أو أضل أن أجهل أو يجهل علي أن أظلم أو أن أظلم. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang Allah muliakan, Allah sayangi dan Allah rahmati selalu. Alhamdulillah, dengan izin Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang mulia ini. Kita memulai subuh kita dengan salat subuh berjamaah. Kita memulai hari kita dengan salat berjamaah di masjid. Ya, mudah-mudahan Allah istiqamahkan iman kita di jalan Allah. Dan Allah jadikan berikan kekuatan anugerah kepada kita untuk semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah ringan-ringan dalam hal ini berbuat atau menjawab beberapa pertanyaan yang memang selama ini banyak ditanyakan kepada kami sendiri dan Rasulullah, karena mereka tidak terlalu yang orang menanyakan alladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza dharu mimma yajma'un lahum ra'yal 'ain. Nah, bagi orang yang apabila orang-orang musyrikin, mereka ketika kawannya pergi dalam perjalanan jauh akan terbunuh seperti kita ini. Allah sampaikan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadi seperti orang-orang kafir itu. Hasratan fi qulubihim akan menjadi penyesalan dalam hati dan diri mereka. Nah, perkataan yang seperti itu di kalangan orang, penyesalan yang bertambah-tambah di sisi mereka. Jadi musibah bertambah halom, maka adanya penyakit. Kalian orang mukmin jangan seperti itu, kata Allah. Dan kalian orang-orang mukmin mengatakan demikian. Yang demikian itu orang kafir yang ngomong. Bagi orang mukmin tidak. Itu Allah katakan bagi orang kafir, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Muliakan Allah. Tapi dah mentulik danyo, ya. Sabi dah piyah dah bekile getanyo, ya. Nah yang sudah lalu nang lagi nyan. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah tambah penyesalan dalam hati mereka. Itu orang kafir. Orang mukmin enggak seperti itu. Allah katakan la takunu kalladzina kafaru. Jangan kalian orang mukmin jadi seperti orang kafir seperti itu yang Allahu yuhyi wa yumiit. Yang mudah secret ayat teim katanya mandung. Fikir ke yang enggak kesyara akibat. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat itu semua. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Apabila kalian dibunuh di jalan Allah, mati di jalan aw muttum, atau kalian mati di jalan Allah, lamaghfiratun minallah, maka bagi orang mukmin lamaghfiratun minallah. Dia menumpak oleh orang yang syahid daripada yang tanya menumpak. Dan pegah bak orang yang yang mengatakan bahwa kalau mereka enggak begini, enggak begitu. Yang sudah didapatkan oleh saudara kita yang telah syahid itu lebih baik daripada apa yang uronyo tak kira-kira ledanyo tak minta baju-baju. Rahmat yang mereka dapatkan, pengampunan yang mereka dapatkan. Kepa pegat umat merasa semakin mentambah musibah dengan haba ledanyo. Jangan. Ini pesan iman saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam banyak ayat-ayat itu untuk menyikapi apa yang terjadi di masa-masa kemudian sampai mungkin masa kita. Inilah makna kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Demi apa? Menjaga iman umat ini. Jangan tergoyangkan dengan adanya fitnah musibah ataupun kondisi yang terjadi dalam umat saat ini. Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meninggal syahid fi sabilillah, maka dapatkan pengampunan dan juga rahmat. Mereka sangat senang ya dengan yaitu farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim
mereka dan bahkan masalah perang, tetapi musibah secara umum yang terjadi pada umat manusia, baik bagi orang mukmin ataupun bagi orang kafir itu sendiri. Karena masalah musibah ini, masalah keujian berat dalam kehidupan ini orang. Apa hikmah-hikmah daripada situ yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, saudaraku yang dimuliakan. Alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia ini menyangka mereka itu akan dibiarkan mengatakan amanna, mengatakan kami telah beriman. Wah, Indonesia itu makna fitnah sudah kita pahami adalah nyan fitnah, artinya apa? Bohong, nyan dusta, hana betul menan, yang dapat fitnah. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, perkataan dusta dan bohong besar itu disebut dengan buhtan. Buhtan. Adapun fitnah itu apa? Fitnah ini adalah kondisi kerusakan berat yang terjadi baik secara fisik dan non fisik. Kerusakan berat, ya, binasa rayu, ya, itu disebut dengan fitnah. Terjadi dengan, ya, seperti hancur kondisi fisik, ya, seperti saudara kita di Gaza, secara fisik mereka hancur, ya, itu fitnah bagi mereka. Fasad, bermakna fitnah itu bermakna fasad, kehancuran, atau kerusakan non fisik. Non fisik seperti rusaknya standar hidup. Bohong. Ayat itu bukan mengatakan bahwa bohong lebih berat daripada itu, bukan. Tapi maknanya adalah kesyirikan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi ada terjadi pergeseran makna di dalam pemahaman kita fitnah. Tapi kan nggak salah juga Ustaz, bahwa berbohong besar itu adalah berbohong. Nggak segitu saja arti fitnah. Dia menjadi sansang salah, yang salah sansang betul. Itu fitnah sudah tuh. Itu kerusakan non fisik yang paling besar dalam hidup pada saat yang orang-orang sebelum mereka fala ya'laman, Allah nggak tahu. Nah, bagus. Pajan tanya depa bertobat. Ilmu Allah mengetahui sebelum terjadi sesuatu. Jadi ketika diuji agar Allah mengetahui maknanya apa. Nah, para ulama tafsir mengatakan, ini supaya jadi kunci, banyak ayat-ayat seperti ini yang kita dapatkan dalam Al-Quran, menimbulkan pertanyaan banyak orang. Maknanya adalah supaya Allah buktikan pada manusia itu sendiri apa yang Allah tahu dengan imannya atau dusta dia dengan imannya. Pembuktian secara real bagi manusia itu sendiri dan bagi orang itu sendiri. Bantah, kenapa? Sudah terbukti. Bukan bermakna Allah kalau enggak diuji begitu Allah belum tahu dia benar atau jujur, itu mustahil. Secara akidah enggak mungkin karena Allah mengetahui sebelumnya. Maknanya adalah supaya Allah buktikan dengan pengetahuan yang real bagi siapa saja dan juga bagi dirinya. Kalau Allah mengetahui dia itu bohong, buktinya lihat setelah ujian diberikan, dia itu imannya ternyata tidak ada, ya kalau. Nah, saudaraku yang dimuliakan, ini salah satu hikmah pelajaran adanya. Semestinya kita semua yang fitnah dalam hidup, iman kita harus dijaga dan mempertebal iman kita. Saudara kita di Gaza telah membuktikan kondisi itu. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua ini, ya, membuktikan kondisi itu. Dan mudah-mudahan orang Aceh juga dulu telah membuktikan pada saat diuji dengan gempa tsunami itu, ya, orang Aceh kukuh dan kuat menjaga imannya. Ya, saudara kita di Gaza telah membuktikan juga demikian, kukuh dan kuat menjaga iman mereka. Tidak dapat kita sembunyikan kesedihan kita pada saat melihat saudara kita di Gaza. Ada satu orang yang sudah viral, bapak-bapak sudah lihat, dia menggendong cucunya.
dia tersenyum dengan mayat cucunya, ya. Ya, sebelum dikafankan, dia gendong-gendong, kemudian dia bercerita dengan cucunya, kemudian biasa waktu dia hari-hari, si kakek ini selalu merapikan diri menjadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Kita juga membuktikan bahwa betul-betul mereka itu adalah benar dengan iman mereka, jujur dengan iman mereka kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Bahkan ada yang bilang bahwa sampaikan kepada Nabi kalau kami rindu padanya, kita akan ngumpul nanti. Sampai begitu ngomongnya. Ya, sampai begitu mereka ngomong. Ya. Kemudian di dalam wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini pelajaran iman pasti merumpuk yang gak-gak aja ya. Tenang. Tertimpa padanya fitnah. Nah, kan fitnah kan? Fitnah di sini bermakna apa? Kan bukan bohong. Bukan dusta. Fitnah kerusakan hidup. Kalau terjadi padanya kerusakan hidup, ya, inqalaba ala wajhi, berbalik ke belakang dia, ya, khasirat dunia wal akhirah, berbalik ke belakang, artinya apa? Hilang imannya. Kalau kita taklom, kalau lagi orang hana ingat, lagi orang hana iman. Apabila dengan imannya, ya, bertambah ada kebaikan seperti yang dia harap. Kemudian perdagangan pun yang brokernya kahanali. Oh, tamah-tamah aja. Ya, tapi bahkan tamah perumah pun tamah wateka to dengan masjid kacri keno ceri gede yang pun pi kacri jinanali. Ya, toko-toko kapayato misalnya juga. Gimana? Allah sampaikan orang-orang yang ketika diuji in asaba fitnatun inqalaba ala wajhihi, ketika dia diuji dengan fitnah seperti lepas dari imannya, justru hanali pak nilainya mutamah susah udip belum leto masjid, belum rajin ibadah, belum tinggalkan nyoje, tinggalkan riba, tinggalkan hana betulnya, tinggalkan sampai-sampai jamun tom pernah yang hanali, ternyata mutamah susah udip belum, ya. Berbalik dia tanggalkan imannya, dia tanggalkan jalan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sampaikan in qalaba ala wajhi, nyoka mutar balik dia. Allah dunia rugo akhirat kanyan dunia. Saat-saat mungkin mudah-mudahan Allah dengan kita iman seperti ini, yakin seperti ini justru enggak jadi diuji sama Allah. Hana pun tak uji li kaitu. Hana pun tak uji li, hana pun diuji li oleh Allah pakai kamu honya. Kadang ada orang, mudah-mudahan dengan tanya yakin iman seperti ini, konsekuensi kita juga siap. Kalau begitu saya siap mengambil segala konsekuensi di jalan taat, di jalan iman. Akhirnya Allah tidak memberikan ujian-ujian berat dalam kehidupan kita. Kenapa? Jika jelas dia akan sudah azam dengan konsekuensi imannya. Mudah-mudahan Allah pujuk adanya. Nah, ini dia konsekuensi iman saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita syuruk jam berapa? 25 ya? 25. Baik. Maka di akhir sebelum tanya jawab, ujian diampuni oleh Allah, dapat rahmat. Ya, seperti ayat-ayat. Takutnya sudah lama, hana boleh-boleh takik. Ya, katinggai kulit ngatawar bahasa katanya. Apakah kamu pernah meminta kepada Allah sesuatu sehingga Allah berikan sakit ini kepadamu sehingga belum sembuh sampai saat ini? Ya. Ya. Qala na'am kuntu aqulu. Ya Rasulullah, betul. Aku pernah meminta sesuatu kepada Allah.
Nah, apa permintaannya? Qibibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Aku meminta kepada Allah, ya Allah, apa saja hukuman yang akan Engkau berikan kepadaku di akhirat nanti, persegerakanlah di dunia ini. Hai utun di akhirat tinggal, hai luntun di akhirat tinggal. Nabi aja ini mumpung di dunia, sampai nabi di akhirat. Saking imannya ya, saking imannya bahwa yang Allah berikan apa saja tinggal bahuranya oleh ya. Mudah-mudahan keampunan bisa dia dapatkan. Nah, fa'ajilhu li fid dunya. Faqala Rasulullah subhanallah. Nabi ketika mendengar pengakuan dari sahabat ini yang sakit ini ya, pengakuan dia berdoa seperti itu kepada Allah, Nabi mengucapkan subhanallah, la tutiqu la tastati'u afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kata Nabi apa? Subhanallah, kamu baik menan, han sanggup katanya, han mampu kata ada tanggungnya. Ambek ka bangka tegai iman ka terlanjur cik laki laju fitnah, laki laju punya ujian. Baik cik, kon cik menan. Ya, ni kala orang beriman diajarkan hal yang wajar, hal yang real. Kalau diuji siap, enggak diuji jangan minta. Nah, sahabat yang maaf cakap dalam tahun itu, Allah, jangan, kamu enggak sanggup, kamu akan sanggup meminta seperti itu kalau diberikan sama Allah, enggak sanggup, jangan. Kenapa engkau tidak berdoa? Nah, kata Nabi, yang pernah oleh Nabi, kenapa engkau tidak berdoa dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau enggak mendoakan seperti itu? Ya Allah, berikanlah kebaikan bagiku di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu doa lebih benar, lebih lebih pertengahan. Hana katanya utang lelaki yang hana-hana ya. Yang kita minta, ya Allah, kebaikan itu bertambah imannya. Kalau seandainya tidak diuji, dia tidak meminta. Dia bersama. Pertanyaan yang banyak ditanyakan, pertama, apakah boikot ini akan berpengaruh dulu enggak? Berpengaruh tidak terhadap ini? Berpengaruh atau tidak? Saudaraku yang dimuliakan Allah, boikot ini adalah bahasa ekonomi. Kita masuk ke dalam ranah ekonomi. Bagaimana kita tidak mengkonsumsikan yang biasa kita konsumsikan. Tidak membeli produk-produk yang pada dasarnya diproduksi atau dibuat atau sebuah perusahaan yang memang punya negara tertentu. Kita tahu negara-negara barat itu adalah negara-negara yang memproduksikan barang-barang dijual untuk kita. Apalagi Indonesia adalah konsumen terbesar dunia. Sabah ipegak surat izin berlaku untuk kalap melhertuh jutaan orang di pulau. Sabah surat izin. Sedangkan Nanggara Ubin Sabah surat izin. Padudra tangga yang belau. Punya Indonesia itu bit Sabah surat izin. Yang belau padudra. Hertuh jutaan orang, kalap melhertuh jutaan orang belau. Betapa empuknya di Indonesia ini membuat suatu produk. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar kita tahu, itulah perusahaan yang membackup politik-politik negara barat. Mereka yang membackup dari belakang, mensuplai kepada pemerintah. Mereka ambil uang dari kita, mereka kaya, kemudian mensuplai kepada pemerintah-pemerintahnya. Pada saat perusahaan-perusahaan ini mengalami bangkrut atau turun sahamnya, di indeks saham langsung turun, bermasalah. Perusahaan mana saja kalau di indeks sahamnya turun, di bursa saham dia itu turun, ini akan menjadi ancaman bagi stabilitas
perusahaan ini. Perusahaan yang sudah besar, kan perusahaan cilik-cilik bani pegatnya hana menyebai pegatnya hana akan mengganggu. Tapi perusahaan besar yang sudah stabil, ya, yang besar, ketika ini terganggu dengan kondisinya, payah pegah apa dengan pemerintah. Nyomnya lagi ono pegat hancur kamu akan merajai di dunia ini. Lagi ono pegat hancur kamu. Konsumen kami paling banyak orang Muslim. Harus diubah sih. Bahasa ekonomi, bahasa yang paling kuat. Sampai Elon Musk kemarin itu. Elon Musk yang punya X, yang punya apa namanya? X-Space itu atau Twitter secara lalu. Barusan kenapa kemarin dia itu pergi mengunjungi Israel, jumpa dengan Netanyahu kan? Setelah beberapa hari perusahaan-perusahaan menghentikan iklannya di Twitter. Perusahaan mana? Perusahaan pendukung Israel. Gara-gara Elon Musk mengatakan bahwa ya memberi izin kepada orang-orang membela Palestina tidak dihapus di Twitternya, tidak dihapus. Jadi bebas orang penggahapan tentang Palestina, membela Palestina hanya Twitter. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel secara langsung enggak mengiklankan dirinya. Rugi Twitter gara-gara iklannya dicabut. Rugi besar dia. Menan rugo. Gara-gara apa? Perusahaan Israel hanalepe ipega iklannya atau perusahaan pendukung Israel yang iklan. Rugo langsung. Ketika rugi langsung dia pergi ke Israel. Dia pegah apa? Lu dukung habis-habisan supaya nyaiwo long laba. Masalah lah baru gobak perusahaan rakyatnya nyo sangat berpengaruh pada politik. Kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita nggak beli, kita nggak ambil misalkan. Itu akan perusahaan itu juga. Rugo kamu nyo, awak Islam di menaji begat, dicabut hanai begatnya. Rugo banyak. Berpengaruh saudaraku yang dimuliakan Allah. Dunia ini sangat saling tergantung saat ini. Nah, lalu na yang timplak bahasa aja ya. Oh yang menang punya boykot lah mandum pakai macam-macam. Itu Anda tidak cerdas. Satu, tidak cerdas dalam memboykot. Boykot yang cerdas adalah memilih dan bertahap. Kita pilih produk, kemudian bertahap. Tidak sekaligus. Kalau sekaligus kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Lagi urang nyeplung-plung je bertegak, prehile baca-baca dah. Maha-maha berjalan mati titik nama jalan. Dipancit, coba cut. Yang pastinya akan terus-menerus kita lakukan. Nah, begitu kita pilih produk tidak semuanya. Yang tidak mungkin kita boikot saat ini, jangan boikot dulu, pakon. Itu meninggal atau apa nanti hana senjata lain. Satu. Yang kedua, paling penting dari semangat boikot ini bukan cuma tidak beli, tidak menggunakan kenyaman, tapi maksud lebih besar dari situ adalah buat produk sendiri. Umat ini harus dibangkitkan untuk buat produk sendiri. Saatnya kita beli punya orang kita. Hana tablo le iyenyo na iurun road, hana tablo sabunyo na sabun road. Maka pengusaha-pengusaha besar Muslim yang lain, yuk buat produk sendiri. Semangat memboikot ini saatnya lari dari produk luar kepada produk dalam. Saatnya lari. Maaf cakapnya, perusahaan Unilever misalkan. Ban sabah dunia saja yang tabloid itu mau enak deh. Pertama saya pergi ke Eropa dan ke Amerika. Lagi itigli sih aku produk ini sama ino. Karena beda ada tambang kan. Yang tabloid itigli pindah ino cip. Jadi lagi ke luar Eropa kan, ya karena itu perusahaan mereka perusahaan dunia semua. Mata bodohnya ada aja datang untuk supermarket kalau lagi ada jauh tinggi juga. Kesan pertama, begini ya perusahaan dunia banyak menguasai semuanya. Saatnya orang tempatan buat yang sama seperti dengan semangat ini, berhijrahlah orang dari produk yang itu kepada produk lokal. Akhirnya ekonomi orang lokal akan tumbuh. Saatnya juga kita katakan kepada ahli-ahli IT Muslim, semangat ini buatlah IG yang khusus Muslim seperti IG, tapi lebih canggih lagi bahkan, tapi orang-orang Muslim semua di situ.
Sehingga orang-orang non-muslim yang mau tahu gimana orang muslim, mereka harus masuk ke situ. Mana nak orang muslim di sini mendumnya, aplikasi orang muslim. Mau kita tahu isu apa, mereka harus hijrah ke situ. Payah tambang tengok, kenapa awak muslim ini mendum informasi bak IG awak muslim mana? Informasi di sini mendum. Mereka pun akan hijrah masuk ke situ juga. Kenapa? Orang muslim punya itu semua di situ. Mau tahu informasi orang muslim harus tadi di sini. Saatnya juga kita populerkan itu. Kalau itu sudah ada, ya betul hijrah Facebook. Bukan menyanyah boikot mandum. Bijit, kamu rencana boikot pegat Facebook lain tamu kamu jangan balik duluan. Yang mana tu pegat? Ya. Menyahana nyu senjata penaji tak pakai awak kafe untuk musuh ya, maaf ya. Tak pakai atau musuh tak untuk tak serang musuh. Ya. Akhirnya itu diblok kan? Diblok. Tak pegang elok, blok tak pegang elok. Kenapa? Betul-betul terganggu mereka. Berarti dengan adanya IG hari ini yang membela Palestina diblok bahkan dihapus total. Betul-betul memang dihapus total. Ya. Bahkan kenapa sebabnya? Karena IG itu dan influencer bahasanya hari ini yang jutaan pengikut itu sangat mempengaruhi dan akhirnya berita-berita yang resmi pemerintahan yang dengar liurun kai dengarnya. Itu sangat berpengaruh. Akhirnya sekarang dihapus langsung total. Pengaruh berarti tak pegat lom lain, tandanya rugu awaknya. Jadi ata awaknya tak pakai tak perugu awaknya senjata. Tapi baik ohnan mendam, semangatkan yang lain buat sendiri juga. Ini harus dibangkitkan pada umat-umat ya, umat Islam semangat boikot ini. Mana hana berhasil boikot dalam waktu yang lama. Kemudian kenapa? Nah, bagus pertanyaannya. Rakyat Mesir dia senang, sangat ingin membela, tapi pemerintahnya enggak demikian. Kenapa, Ustaz? Dan Tuhan ingin beri jawaban benar. Rata-rata nanggro Arab yang memerintahkan orang yang diharapkan oleh rakyat. Yang memerintah hantom dipilih oleh rakyat. Masa kadunya akan maju lagi yang perintah menteng raja. Ya. Yang mewarisi kekuasaan anak raja. So anak yang lahir dari ganyan, so yang nyan. Sampai orangnya nyanpan di nanggro Islam. Bahkan yang berkuasa ada nanggro yang demokrasi Ustaz, yang nanggro yang hayu pilih. Pilihannya omong kosong. Menyena lagi di Mesirnya nan. So na urung tiap pegah bawanya pilihan kamu nya. Ini nak kudeta. Sidro presiden nya asai presiden Asal presiden adalah militer yang mengkudeta presiden yang dipilih secara resmi. Lehnya peluk baja militer pegah dro lon diberi mandat oleh rakyat Mesir. Saya jadi saksi di sana pada saat diangkatnya dia menjadi yang presiden Mesir hari ini. Ketika diangkatnya berapa? Iklan pencalonan menjadi presiden saya telah menerima mandat dari rakyat Mesir. Nyan iklan ni. Untuk dipilih masuk dalam pilihan raya dalam pemilu. Pemilu tapi lawannya adalah ngonji ke lawan. Menang dalam pemilu si kurang 55% yang menang yang pegang mendapat mandat yang nyonya. Partner pemilu si kurang 55% menang. Kalau lebih high je dengan Amerika berarti. Ya Amerika negara demokrasi paling high ya. Kurang 55% menang. Kemudian kampanyenya apa? Telah menerima mandat dari rakyat Mesir. Jadi dia berkuasa dengan mandat. Bukan cuma dengan pilihan. Otoriter. Kenapa demikian? Pertanyaan jawabannya adalah sistem pemerintahan politik di Arab, sistem otoriter di mana yang berkuasa bukanlah mewakili kehendak rakyat. Jadi jangan pernah negara kita Indonesia ini biarkan yang berkuasa tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Turunkan. Artinya turunkan apa? Sesuai dengan masanya turun. Pilih. Pada saat itu turunkan. Jangan pernah biarkan ada penguasa yang berkuasa dia itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
Maka siapa yang berkuasa dengan kehendak rakyat, itulah yang masuk dalam pemilu yang kita pilih dengan benar. Maka pada saat pemilu nanti juga kita betul-betul yang terpilih itu yang sesuai dengan kehendak rakyat, sehingga pemimpin itu mewakili semangat rakyat. Bagaimana rakyatnya, pemimpin juga begitu. Tapi di negara Arab enggak begitu. Rakyat mana, pemimpin mana. Arab Saudi matang tanya aja pakai syal Palestina drop danonya nan. Syal Palestina untuk ulun kujenyo drop nah, diinterogasi dan. Kan ajaib negara. Ajaib. Bendera Palestina mantan dia dipek bamiang nang habis nang. Diinterogasi. Hana jadi umrah dan datang. Ya. Bayangkannya. Bagitanya orangnya alhamdulillah berkuar-kuar tak pegah abang untuk Palestina, polisi hana jauh hai pakai pegah Palestina. Di Mesir saudara dun, damai bendera Palestina nyo hana ceramah dia ke. Hana ceramah dia ke. Maka kalau orang Mesir hana yang behe langsung menampakkan idrop mendo. Setan lalu yang dimuliakan Allah. Karena itu dia. Maka dengan adanya kondisi kita yang kondusif saat ini, jaga betul kondisi ini. Ya, pemimpin kita adalah orang-orang yang kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, dan nanti penyelenggara pemilu juga betul-betul kita jaga supaya penyelenggaraan pemilu itu mewakili betul daripada kehendak rakyat. Siapa yang dipilih oleh rakyat, itu yang terpilih. Pilih nomor 1, pilih nomor 2, pilih nomor 3 sesuai dengan kehendak rakyat. Amin. Hai doa. Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 harus sesuai dengan kehendak rakyat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi amin mentah hanya dah bergalai no. Kagura. Nah. Baik, gimana? Ada yang lain? Sudah? Selesai? Ya, baik. Demikian sampai di sini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, kita sama-sama berdoa sebentar untuk saudara kita di Palestina. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخوان المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اقتلهم بددا اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزق لنا صلاة فيه قبل الممات يا أرحم الراحمين وارزق لنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين اللهم داوي مرضى إخوان المسلمين في فلسطين وارحم شهداءهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.